Hello Daily, aku abang. Hari ini aku akan nonton tentang bagaimana beda militer Korea dan militer Indonesia. Karena subscriberku kirim aku ini video dan abang deh, no mohon nonton ini video dan mohon bicara jujur. Oke. Tapi ya aku udah wamil. Jadi aku tahu militernya. Oke, aku akan bilang jujurnya. Oke. Jadi ayo nonton. Halo sahabat bagi-bagi, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di acara yang paling spektakuler se-Indonesia. Sahabat bagi-bagi, semoga dalam keadaan sehat ya. Sahabat bagi-bagi, negara mana yang tidak membutuhkan militer? Pasti semua negara membutuhkan militer. Militer berperan penting dalam menjaga kedaulatan suatu bangsa. Militer kuat maka makin disegani bangsa itu. Bisa kita lihat Amerika, Rusia, dan China. Ialah negara yang memiliki kesatuan militer paling brutal saat ini. Kali ini bagi-bagi akan membandingkan kekuatan militer TNI kita dengan Korea Selatan. Korea Selatan juga tidak bisa dianggap remeh. Dalam alutista perang, Korea Selatan masuk salah satu yang tercanggih. Terbukti mereka banyak mentransfer teknologi militer ke Indonesia. Oh iya sahabat bagi-bagi, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe dan bagi-bagi ke sahabat kalian ya. Sahabat bagi-bagi, langsung saja kita bahas 4 perbandingan TNI versus tentara Korea. Langsung aja kita masuk yang nomor 4. Nomor 4, rakyat Korea Selatan yang menyusut sedangkan Indonesia overdosis. Dilansir CNN Indonesia, di saat negara tetangganya, Korea Utara, terus menambah jumlah serdadu, militer Korea Selatan justru berencana mengurangi jumlah tentara. Mereka berniat memangkas 100.000 pasukan angkatan darat dalam 3 tahun ke depan. Karena jumlah penduduk lelaki di negara itu terus menyusut. Militer Korsel juga menuturkan jumlah korps angkatan darat akan berkurang dari saat ini 8 menjadi 6 korps pada tahun 2022. Divisi angkatan darat juga ikut berkurang, yakni dari 38 menjadi 33 pada 2025 mendatang. Kantor berita Yonhap menuturkan pengurangan personel dilakukan menyusul jumlah populasi, terutama pria usia produktif yang terus menyusut. Pemerintah Korsel saat ini masih terus berjuang meningkatkan angka kelahiran secara umum di negeri ginseng tersebut. Pada 2018, angka kelahiran Korsel terus turun menjadi hanya pada level 0,98%. Sahabat bagi-bagi, ini justru berbanding terbalik dengan Indonesia. Jumlah laki-laki di negeri kita malah overdosis kebanyakan. Dan pemuda Indonesia memiliki hasrat reproduksi yang besar. Bahkan pemerintah sampai terus-menerus mensosialisasikan program keluarga berencana. Jadi Indonesia bisa sewaktu-waktu menambah jumlah personil TNI. Semoga kalian termasuk pemuda yang rajin reproduksi ya. Langsung aja kita masuk nomor 3. Rakyat Indonesia minat menjadi TNI sedangkan Korea tidak. Tidak dipungkiri bahwa rakyat Indonesia banyak mendambakan diri menjadi TNI. Terbukti bila ada lowongan masuk TNI dari angkatan manapun, pendaftar selalu membeludak dari jumlah yang dibutuhkan. Bahkan menurut riset, pendaftar mencapai 1000% dari jumlah lowongan yang diminta. Ini membuktikan rakyat Indonesia tidak takut mati. Karena resiko dalam menjadi TNI benar-benar tinggi, dari aspek latihan bahkan tugas. Berbanding terbalik tentu saja dengan Korea Selatan. Di Korea Selatan, bahkan pemerintah memberikan gaji tinggi jauh di atas TNI, dan mewajibkan militer kepada warganya. Bahkan para bintang K-pop dan aktris Korea banyak yang kena hukuman karena menghindari wajib militer. Seperti yang kita tahu, Korea terbelah menjadi 2 setelah merdeka dari Jepang tahun 1985, menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Kedua negara ini selalu berperang sampai tahun 1953, dan belum menemui kesepakatan damai hingga sekarang. Dengan keadaan itu, Korea Selatan mewajibkan rakyatnya ikut wamil. Wajib militer diberlakukan pada usia 19-35 tahun selama 2 tahun. Tentu dengan keadaan ini, jiwa nasionalisme tentara Korea akan berbeda dengan TNI. Bahkan beberapa tayangan menampilkan saat para tentara Korea ini menghibur para penyanyi K-pop sampai menangis kegiatan. Beda ya dengan sorot mata para TNI kita yang mematikan. Oke, lanjut aja kita masuk nomor 2. Bentuk fisik tentara yang berbeda. Entah karena itu adalah antara wajib militer atau bukan. Bentuk fisik TNI Indonesia dan tentara Korea yang kita lihat di tayangan menunjukkan perbedaan besar. Bentuk fisik tentara kita sangat sangar seperti mesin tempur. Sedangkan bentuk fisik tentara Korea seperti pekerja kantoran. Bahkan bisa kita lihat di tayangan.
Tentara Korea ada yang memakai kacamata di usia prima mereka. Berbeda dengan TNI kita, bahkan syarat menjadi TNI pun tidak berkacamata. Kalau secara personal bisa kita lihat sahabat bagi-bagi, TNI kita jauh lebih unggul. Oke, kita masuk nomor yang paling ditunggu-tunggu yaitu nomor 1. Metode latihan yang berbeda. Seperti yang kita tahu, latihan tempur TNI kita terkenal yang paling sadis di dunia. Bahkan tentara Amerika menyebutnya latihan gila. Jika tidak memiliki mental yang kuat, Aku maka pikir akan menangis it's atau wrong. terkencing-kencing. Dengan metode Itu pelatihan beda. yang dilakukan oleh pasukan elit TNI ini, dalam latihan yang sempat direkam dan Oke. diunggah ke YouTube tersebut, ada beberapa orang instruktur yang berdiri di atas menara dan menembaki para prajurit yang sedang berlatih dengan cara tiarap di sebuah lahan berlumpur. Tidak tanggung-tanggung, banyak tembakan yang dilepaskan dengan menggunakan senjata semi-otomatis AK-47 buatan Soviet. Untuk menguji mental dan kesiapan para prajurit elit Pashas ini. Bahkan video tersebut A니, 이건 menjadi 그냥 viral itu dan hanya ditonton reaction. sekaligus diulas berbagai pihak di seluruh dunia. Bahkan tentara Korea yang sudah ikut wamil terpukau. Bahkan sampai membuat tayangan tentara Korea reaksi to TNI. Banyak orang yang menganggap bahwa metode latihan tersebut sangat tidak manusiawi. Namun justru hal inilah yang membuat para prajurit elit Pashas memiliki ketangguhan dari sisi mental dan fisik dibandingkan dengan tentara-tentara dari negara lain. Latihan ini terbukti dengan latihan bersama antara Kopassus dan tentara elit Korea. Pada latihan, pasukan komando Korea Selatan mengundang decak kagum dunia. Pasukan ini berlatih di dalam sungai es yang membeku. Pasukan Batalion 707 tersebut juga melakukan latihan serangan di tengah hawa dingin. Ternyata komando pasukan khusus TNI Angkatan Darat rupanya rutin melakukan latihan dengan pasukan khusus Korea Selatan. Biasanya mereka berlatih bersama di Training Site 47 Gwangju, sebuah area latihan untuk latihan anti-teror dengan fasilitas sangat lengkap. Di sini ada sebuah pesawat Boeing 747, kereta api, bus, gedung perkantoran, dan bank. Semuanya untuk latihan pembebasan sandera dan pertempuran jarak dekat. TNI merasa perlu mengirimkan prajurit Kopassus berlatih di Korea Selatan. Meski TNI jagoan perang hutan dan berasal dari daerah tropis, pasukan elit ini juga harus mampu bertempur di daerah bersalju dan wilayah ekstrim lainnya. Pada awalnya pasukan Kopassus yang datang sempat kedinginan saat tiba di Korea Selatan. Namun dalam beberapa hari, Kopassus segera bisa menyesuaikan diri karena gemblengan dan fisik yang kuat. Cuaca dingin tak lagi jadi halangan. Bahkan ketika ada latihan fisik berupa lomba lari menuju bukit dengan pasukan Korea, prajurit Kopassus bisa menang dan mencapai puncak lebih dulu. Hal ini membuktikan kemampuan Kopassus yang tinggi. Kisah ini dimuat dalam buku Kopassus untuk Indonesia yang ditulis Iwan Santosa dan E. Anantanegara dan diterbitkan oleh R. dan W. Salah satu latihan yang unik dan berbahaya bagi Kopassus adalah terjun di permukaan salju yang mengeras. Jika tidak ada salju, tanahnya merupakan tanah lunak sehingga ketika mengeras tertutup salju dan timbul retakan, dan permukaannya dengan pinggiran yang setajam pisau. Mendarat di permukaan seperti ini adalah hal baru untuk Kopassus, sehingga untuk menghindari salah mendarat mereka harus berhati-hati sambil memilih permukaan salju, kata Letkol IGP Denny Karya yang pernah mengikuti latihan di bawah 0 derajat Celcius ini. Walaupun baru pertama TNI kita bisa langsung menyesuaikan bentuk latihan, bahkan bisa mengalahkan tentara Korea Selatan yang sudah biasa dalam cuaca ekstrim. Gimana hebatkan pasukan TNI kita? Sekian pembahasan dari kami. Tujuan kami hanya menghibur dan meningkatkan lagi rasa nasionalisme Indonesia. Tidak ada maksud merendahkan pihak manapun, sebatas bagi informasi dan hiburan. Bila ada kata yang salah kami minta maaf. Wassalam. 네, 이렇게 영상을 봤는데요. 영상을 보고 틀린 부분이 좀 많아서 어디서부터 말을 해야 될지 모르겠어요. 일단 한국인들은 인도네시아인처럼 뭐 군인이 되는 거에 대해서 관심이 없다라는 말을 했는데, 인도네시아 사람 모두가 군인이 되고 싶나요? 아니죠. 어떤 사람은 뭐 과학자가 되고 싶고, 어떤 사람은 뭐 비즈니스를 하고 싶고 그러잖아요. 군인이 되고 싶은 사람만 군인이 되는 거잖아요. 한국 남자들도 똑같아요. 한국은 군인이 되고 싶지 않더라도 일단 무조건 군대에서 훈련을 받아요. 2년 동안. 지금 이제 1년 6개월 동안 훈련을 받아요. 저 때는 2년이었어요. 일단 모든 남자가 일단 가요, 군대. 그래서 훈련을 받고, 그런데 이제 남자들 중에서도 이제 군인이 되고 싶은 사람이 있을 거 아니에요. 그런 사람들은 더 훈련을 열심히, 더 힘든 훈련 받고,
공부도 하고 시험도 보고 진짜 되게 힘들게 군인이 된단 말이에요. 그런 사람들도. 그러니까 이게 달라요. 한국 남자들이 군인에 관심이 없는 게 아니라 인도네시아랑 똑같은 거예요, 결국. 군인이 관심 있는 사람만 군대를 갔는데, 근데 대신 한국은 모든 사람이 일단 군대에 간다는 거. 그게 좀 다른 부분이에요. 관심이 없는 거는 제 생각엔 인도네시아도 결국 똑같거든요. 모든 사람이 군인이 되고 싶어 하는 건 아닐 거 아니에요, 인도네시아가. 그쵸? 한국도 똑같습니다. 다만 한국은 남자가 몸이 아프지 않으면 무조건 군대에 간다는 거. 그게 다른 점인데 왜 이렇게 말을 했는지는 잘 모르겠고요. 일부 K-팝 아이돌들이 군대 가지 않기 위해서 한다는 거. 그거는 맞아요. 맞는데 되게 옛날 일이에요. 옛날에는 정말 이런 일들이 많았어요. 근데 요즘에는 절대 이러지 않아요. 왜냐하면 요즘에 이러면 인기도 떨어지고 욕도 많이 먹고 아이돌로서 활동을 할 수가 없어요. 그래서 요즘에는 오히려 자기들이 군대에 가겠다고 말을 하고 있어요. 예를 들어서 BTS도 팬들이 군대 보내지 마요 막 이렇게 말을 하는데도 BTS 멤버들이 나는 군대 가겠다 이렇게 말을 한단 말이에요. 그래서 요즘에는 아이돌들이 다 군대에 가요. 그리고 영상에서 나오는 인도네시아 군인들은 근육이 많고 힘세 보이는데 한국 군인들은 영상에서 보면 되게 뭔가 약해 보이고 그렇잖아요. 사실 이것도 좀 많이 잘못됐어요. 어떤 게 잘못됐냐면 영상에 나오는 인도네시아 군인들은 기본적으로 직업이잖아요. 직업. 근데 영상에 나온 한국 군인들은 직업이 아니에요. 2년이라는 훈련이 끝나면 다시 학교를 가든지 사회를 가든지 한단 말이에요. 그러니까 당연히 몸의 차이가 날 수밖에 없어요. 한국 군인도 직업으로 한국 군인을 하는 사람들은 몸이 진짜 좋아요. 이렇게 사진을 보면 알겠지만 몸이 진짜 좋아요. 일단 저는 인도네시아 군인, 한국 군인 둘 다 되게 리스펙트 하는데 제 생각에는 아마 이 영상을 만드신 분이 한국 군인에 대해서는 일단 정확하게 잘 모르는 것 같아요. 확실한 거는 한국 군인들은 인도네시아 군대보다 돈을 많이 받는다고 했는데 인도네시아 군인들은 돈을 얼마 받는지는 모르겠어요. 제가. 근데 한국 군인들 돈 진짜 많이 못 받거든요. 진짜 적게 받아요. 한국 물가를 생각해보면 진짜 엄청나게 낮은 금액이란 말이에요. 일단 만약에 한국인들이 이 영상을 본다면 많이 화가 날 것 같습니다. 이게 걱정이 되는 게, 이 영상을 보고, 한국 군인들은 이렇구나, 약하구나, 막 이런 식으로 생각을 할까봐 좀 그렇게 걱정이 돼요. 잘못 알고 계실까봐. 근데 일단 절대 그렇지 않다라는 거 알아주셨으면 좋겠고요. 인도네시아 군인들도 한국 군인들도 되게 열심히 훈련을 하는데 한국 군인, 인도네시아 군인 양쪽 다 화이팅 하시길 바랍니다. 네, 아무튼 영상 잘 봤고요. 다음에 제가 봤으면 하는 영상 있다면 꼭 링크 남겨주세요. 구독과 좋아요, 알람 설정 많이 부탁드려요. 아방 떼었습니다. 찐다델리. Senin Salabu kami sujuma Sabtu Minggu hari ini kemarin besok lusa